Al-Hikam hikmah 65. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi asrarihi fid dharain amin. Khaf min wujudi ihsanihi ilaika wa dawami isa'atika ma'ahu an yakuna dhalika istidrajan laka. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Takutlah engkau min wujudi ihsanihi ilaika, dari wujud kebaikan Allah kepadamu, wa dawami isa'atika ma'ahu, padahal engkau selalu berdosa kepada Allah, selalu berbuat buruk kepadanya. Bila itu terjadi, dikhawatirkan ayyakuna dzalika istidrajan laka. Sebagian nuskhah tidak pakai laka, sebagian pakai. Khawatir hal itu istidraj. Jadi bukan nikmat tapi istidraj. Laka, bagimu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami Allah akan mengulur-ulur mereka dari arah yang mereka tidak merasakan. La ya'lamun ay la yash'urun. Sebelum kita mulai pembahasan, supaya dipahami dulu apa itu istidraj. Istidraj itu, kalau bahasa saya nyantri dulu itu dilulu. Bahasa Indonesianya diulur-ulur. Kelihatannya seperti nikmat, bajunya baju nikmat, tapi hakikatnya Allah sedang mengazab. Contoh yang paling gampang itu ya sihir. Sihir itu ilmu istidraj. Orang kalau mempelajari ilmu hitam, ilmu sihir, atau ilmu istikhdam yang pakai jin kafir, itu kan luar biasa, mustajabnya cepat itu. Itu yang memberi ijabah kan Allah juga kan. Makanya diterangkan ilmu sihir termasuk ilmu istidraj. Itu kalau dari ilmu yang aneh-aneh, yang ajaib-ajaib. Kalau dari kehidupan sehari-hari, ada orang kerjanya bohong terus, dagangnya nggak beres, tidak pernah amanat, bohongnya istiqomah. Tapi tambah hari, tambah kaya, tambah bulan, tambah jaya, tambah tahun, tambah luar biasa kekayaannya. Itu istidraj. Diulur-ulur oleh Allah Ta'ala. Tapi ingat, Allah tidak pernah lupa. Wa umli lahum inna kaidi matin. Kita terangkan dulu tentang ilmu istidraj. Jadi istidraj ini kadang hebat sampai mirip-mirip itu, mirip-mirip keramat. Malah kalau zaman Musailamatul Kadzdzab sampai orang menyangka itu mukjizat. Hebat istidraj itu. Jadi jangan heran kalau ada orang kafir, beda agama dengan kita, tapi mukasyif, ahli kasyif, keramat dia. Jangan heran, memang ada itu. Jadi sebagaimana Allah Ta'ala menciptakan mu'jizah, menciptakan karamah,
menciptakan ma'unah, menciptakan mukasyafah. Kejadian-kejadian yang saya sebut tadi tuh, karomah, mukjizah, ma'unah, mukasyafah, itu juga bisa terjadi lewat istidraj. Jadi bentuknya mirip, tapi dalamnya beda. Kita bahas satu demi satu insyaallah. Jadi orang kalau dia orang baik, kalau dia orang soleh, Allah Ta'ala bukan nabi, bukan wali, soleh saja. Itu bisa jadi Allah kasih amrun yakhrukul adah, nulayani adat, berbeda dengan adat kehidupan, tapi bukan mukjizah, bukan karamah. Disebutnya ma'unah, yakhrukul adah. Apakah ini masih terjadi? Naam. Ila yaumil qiyamah, Allah Ta'ala akan selalu memberikan ma'unah kepada orang-orang yang saleh. Dalam kejadian apapun. Dalam talabul ilm. Kadang ada orang dia bukan wali, bukan nabi. Siangnya dia belajar. Malamnya dia mutala'ah. Tengah malam dia bangun, dia menangis kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, beri aku rezeki ilmu, beri aku futuh. Meskipun aku bukan orang soleh, aku bukan wali, aku bukan orang baik, tapi saya ingin diberi ilmu. Itu kadang Allah turunkan pemahaman yang gharib. Yang gurunya sendiri kadang nggak dapat. Gurunya sendiri, yang mungkin sudah wali min auliyaillah, nggak punya pemahaman itu. Dan ini terjadi di banyak pesantren. Si syekh هذا يتعجب منين تلميذي هذا يعرف هذا الفهم. Ini di zaman Al-Imam Al-Habr Al-Kutub Al-Habib Abdul Qadir terjadi, di zaman Habib Abu Bakar As-Sigaf terjadi, di zaman Aulia terjadi. Karena al-mu'ti Allah. Cerita magam, kalah ini si tilmid yang saleh ini dengan gurunya. Kalah jauh, gurunya udah jadi wali. Lakin Allah ya'lam wa yarham. Allah Ta'ala itu kan Rahman, Rahim, Rauf. Yashuf hadha tilmid miskin. Yaqumul lail yabki, bangun tengah malam, taubat, nangis, minta ilm sama Allah Ta'ala. Allahumma allimni ilman yuqarribuni ilaika zulfa. Itadhallal. Dia kan belum kawin, belum punya anak, masih bersih. Mungkin si guru yang wali ini udah banyak ruwet-ruwet kehidupan. Naam fil magam tinggi gurunya, tapi qad yulhim. Allah Ta'ala kadang memberikan ilham kepada si tilmid tanpa dia jadi wali. Hadza ma'unah ini. Yakhrukul 'adah. Ilmunya enggak sampai ke situ tapi dikasih ilham oleh Allah Ta'ala. Hadza fi babil ilm. Faqis ala hadza qiyaskan fi babil rizq, fi bab islah bainal mutakhasimin, di dalam mengislahkan dua orang yang sedang bertikai. Kadang anak muda bisa menyelesaikan, Allah Ta'ala beri ilham di dalam cara islah yang tidak dipunyai oleh orang-orang cerdas yang dewasa. Ini namanya ma'unah. Dan ini terjadi untuk orang-orang soleh. Kebalikannya, kadang orang kafir, la yu'minu billah, tidak beriman dengan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dia beri kelebihan seperti itu. Diberi pemahaman yang ajib, atau diberi kemampuan fil islah bainal mutakhasimin, atau diberi kemampuan di dalam rizq yang aneh-aneh, padahal dia tidak saleh. Dia kafir, atau munafik, atau fasik. Apa bisa? Bisa. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Bedanya, yang abdun saleh yang mendapatkan ma'unah ini fi ridha,
Dan abdun dhalah pakai ta yang tidak saleh, yang diberi keanehan tadi fi sakhatillah, dimurkai Allah. Bentuknya sama, tapi masir beda. Masiruhuma beda. Akhirnya nanti beda. Kalau yang saleh akhiruhul wusul wal jannah, kalau yang tidak baik ini akhiruhu sakhatullah wa azab wa fil akhirah, kalau dia mati dalam keadaan itu huwa finnar. Jadi kelihatannya sama tapi dalamnya berbeda. Kembali ke kitab. Khaf min wujudi ihsanihi ilaika, takutlah engkau dari wujudul ihsan, Allah selalu berbuat baik kepada kamu. Kadang kita sendiri bingung, saya ibadah belum baik, tapi tiap minta apa saja sama Allah Ta'ala dikasih. Itu hati-hati, itu bisa jadi istidraj. Ya, min wujudi ihsanihi ilaik wa dawami sa'atika ma'ahu yakuna dzalika istidrajan. Adrakna masyayikhana, guru-guru saya. Masyayikhuna itu jami'uhum, selalu setiap harinya itu kalau terjadi ni'mah jadidah, nikmat baru, pasti ada khauful istidraj, itu enggak hilang. Ya Allah, mudah-mudahan bukan istidraj. Itu sering saya dengar itu, baik waktu saya di Darul Hadis, di Kiran, di Buya Yahya. Wa adrakna al-katsir min as-salihin min masyayikhina fil ijazah, atau orang-orang yang saya tabarukan dengan beliau-beliau itu dulu itu. Aktsaruhum rahimahumullah, yang masih hidup ada sebagian, athallallahu amarahum. Tapi mereka punya kesamaan, selalu takut kalau ada nikmat baru, jangan-jangan ini istidraj. Kembali kepada Allah Ta'ala. Jadi cara kita, soalnya bentuk sama loh, bentuknya sama ini. Ada rizq jadid, itu satu di antara dua. Ada murni nikmat, ada istidraj. Kita nggak tahu ini bentuknya sama ini. Makanya cara selamatnya kembalikan kepada pencipta nikmat. Ya Allah, mudah-mudahan ini betul nikmat yang menyebabkan saya semakin takut kepadamu, semakin dekat kepadamu. Wa na'udzubika minal istidraj. Jangan sampai nikmat ini adalah istidraj. Khususan orang yang diberi ilmu yang banyak-banyak aja, diberi rezeki banyak, itu harus takut istidraj. Sebab kan sanastadrijuhum, kami Allah akan mengulur-ulur. Artinya mengulur-ulur apa? Minta apa aja dikasih. Jadi dapat fulus, dapat lagi gitu. Dapat ilm, dapat lagi. Dapat gelar, dapat lagi. Kemudian punya murid, tambah banyak itu. Jadi kayaknya syarat istidraj itu yang terus-terusan. Ya, terus-terusan. Bab arti nastadrij kan mengulur-ulur. Berarti tidak satu kali. Apa caranya selamat dari istidraj? Kembalikan kepada pencipta nikmat. Langsung kontak ke Allah Ta'ala. Ya Allah, jangan sampai ini nikmat istidraj, tapi betul-betul murni fadl dari Engkau, murni nikmat dari Engkau, sebagai sebab saya semakin taqarrub kepadamu, semakin takwa kepadamu, semakin khauf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tandanya apa? Kalau kita selamat ma'a wujudin ni'mah, ibadahnya nggak turun. Itu tandanya. Jadi umpama kita itu diberi rezekinya duit gitu ya, fulus. Semakin banyak fulus, takwanya nggak nurun, tambah naik, minimal sama. Kalau bisa tambah naik, itu berarti rezeki mal bukan istidraj. Ilm, semakin tambah ilmu, bukannya tambah kibir, tapi tambah tawadhu. Oh, ini aman sudah.
Tapi kalau tambah ilm, tambah kibir, wah hati-hati. Itu bisa jadi ziyadatul ilmnya istidraj. Fakis ala hadha ghairahu, kiaskan yang lain, samakan dengan cara ini. Contoh umpama mukasyafah gitu. Ada orang sudah diberi rezeki oleh Allah Ta'ala firasah shadiqah. Jadi dia tambah kasyaf, tambah takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan tambah bangga, wah saya udah jadi wali. Itu sudah alamatul istidraj. Ziyadah nikmah, tambah banyak nikmah, tapi takwanya turun. Itu tanda-tanda istidraj. Ada faedah dari Kiai Soleh Darat, bagus ini di Syarah Hikam Bahasa Jawa, saya terjemahkan. Sebagian tanda istidraj itu apabila seorang hamba melakukan dosa, nikmatnya tambah naik, tambah banyak. Jadi semakin maksiat, rezekinya bukannya tambah turun, tapi tambah naik. Semakin nikmatnya tambah banyak, syukurnya kepada Allah tambah lupa. Syukurnya tambah lupa, nikmatnya tambah banyak. Na'udzubillah min dzalik. Itu min alamatil istidraj. Nas'alullah as-salamah.